Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal ARH. Selamat berjumpa di channel YouTube DSP Top. Para sahabat, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Para sahabat, Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo yang berduet dengan Mahfud MD. Saya akan bercerita tentang pertemanan saya dengan cawapres Muhaimin Iskandar atau yang akrab dipanggil Caimin. Juga ada yang memanggilnya Gus Imin. Para sahabat, pada tahun 1994 di era Orde Baru, ada sebuah tabloid politik yang terkenal, yakni Detik. Detik ini dinahkodai oleh budayawan terkenal Eros Jarot. Di tabloid Detik inilah Muhaimin Iskandar atau Caimin bekerja sebagai kepala Litbang. Pada tanggal 21 Juni 1994, saya ulangi lagi, pada tanggal 21 Juni 1994, tabloid Detik dibredel atau surat izin usaha penerbitan persnya atau siupnya dicabut oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan. Pada tanggal tersebut juga dibredel majalah Tempo dan majalah Editor. Pada saat Muhaimin bekerja di Detik, saya belum kenal dia. Saat itu saya bekerja sebagai wartawan di surat kabar mingguan Simponi yang sama-sama berada di Jakarta. Pasca pemberedelan Detik, Eros Jarot mengutus orang kepercayaannya untuk menemui pemimpin redaksi Simponi, yaitu Pak Samsu Hadi. Intinya tim X Detik ingin menjalin kerjasama atau mengelola Simponi. Simponi pada saat itu kondisinya gonjang-ganjing di tengah persaingan industri pers yang begitu ketat. Lewat lobby yang intens, akhirnya disepakati oleh Pak Samsu Hadi Simponi
dikelola oleh Eros Jarot CS. Saya termasuk salah seorang wartawan Simponi yang direkomendasikan gabung ke manajemen baru. Format surat kabar Simponi kemudian diubah formatnya seperti tabloid Detik. Nah, di Simponi manajemen baru itulah untuk pertama kalinya saya berkenalan dengan Cak Imin. Orangnya ramah, senang berdiskusi, hobi membaca. Saya terkesan dengan keramahannya itu. Dan saya ikut senang bergabung dengan Simponi manajemen baru di bawah komando Eros Jarot. Edisi perdana Simponi terbit pada Oktober 1994 dan itulah terbitan yang terakhir karena akibat mempekerjakan Eros Jarot dan AWS Detik, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mencabut status keanggotaan pemimpin redaksi Pak Samsu Hadi. Jadi teman-teman, Simponi manajemen baru tetap menempatkan Pak Samsu Hadi sebagai pimpinan redaksi, sedangkan manajemennya dikelola oleh Pak Eros Jarot CS. Akibat musibah pemberedelan kali ini oleh versi PWI tersebut, saya dan teman-teman kemudian mencari penghidupan masing-masing. Saya tetap bekerja sebagai wartawan, sementara Cak Imin aktif di organisasi sebagai ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII, dan tentu juga ada kesibukan lainnya yang saya nggak tahu. Pada tahun 1995 saya mewawancarai Cak Imin dalam kapasitas dia sebagai ketua umum PBPMII mengenai politik itu 1995, dan semenjak itu jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Kami kemudian sering bertemu pasca tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya pada Mei 1998. Soeharto digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Di era reformasi itulah, di pemerintahan reformasi pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Habibie,
bikin kebijakan reformasi di bidang politik. Antara lain diperbolehkan berdirinya partai-partai politik baru. Sedangkan sebelumnya di era Orde Baru hanya ada 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Saya sering menemui Muhaimin Iskandar di rumahnya di Ciganjur, Jakarta Selatan, dan di beberapa tempat lainnya menjelang deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. PKB ini dideklarasikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur adalah paman Muhaimin. Deklarasi dilakukan oleh Gus Dur dan para kiai NU. Matori Abdul Jalil, politisi senior yang sebelumnya berada di P3, bergabung dengan PKB dan dipercaya sebagai ketua umum. Sedangkan sekretaris jenderal dipercayakan kepada Muhaimin. Saya sering wawancara dengan dia menjelang pemilu 1999, dan pada pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, Muhaimin terpilih sebagai anggota DPR. Prestasi lainnya di tahun 1999 dia diangkat menjadi wakil ketua DPR periode 1999 hingga 2004. Muhaimin maju lagi sebagai calon anggota DPR pada pemilu 2004. Kembali dia terpilih sebagai wakil rakyat. Begitu pula pada pemilu 2009, 2014, dan 2019. Memang keren prestasinya. Muhaimin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY periode 2009 hingga 2014. Saat ini Muhaimin adalah Ketua Umum PKB dan Wakil Ketua DPR RI. Meskipun sering bertemu, saya baru sekali foto sama Muhaimin, yaitu waktu secara kebetulan bertemu di rumah dinas Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal PDDT Lukman Edy di Jakarta pada tahun 2007. Saat itu saya mewawancarai Lukman Edy
Setelah wawancara selesai, secara nggak sengaja muncul Muhaimin. Sebagai teman lama kami ngobrol sambil guyon. Nah, saya beruntung bisa mengabadikan pertemuan saya dengan Muhaimin di pertemuan tersebut. Ini ada fotonya yang saya bersama Muhaimin, itu foto tahun 2007 di rumah dinas Lukman Edi. Saya sering juga mengikuti perkembangan dia, bahkan pernah juga wawancara saat Muhaimin menjadi wakil ketua DPR. Saya nggak nyangka dia dipilih oleh Anies Baswedan sebagai pendampingnya di Pilpres 2024. Sebelumnya santer sejumlah nama muncul, tahu-tahu pada Oktober 2023 Anies mengumumkan Imin sebagai wakilnya. Semoga ikhtiar Anies dan Muhaimin berhasil di Pilpres 2024. Oh iya teman-teman, pasca Anies dan Muhaimin ditetapkan sebagai peserta Pilpres 2024, saya belum sempat menemui Imin. Insya Allah dalam waktu dekat saya upayakan bersilaturahmi lagi dengan Muhaimin. Demikian teman-teman cerita saya tentang pertemanan saya dengan Cawapres Muhaimin Iskandar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.